Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Penguasa 13 Thread Tersembunyi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 2. Cerita dimulai setelah bertarung cukup lama melawan para pasukan gurun. Muyong bergumam, "Yang perlu aku lakukan hanyalah mengamati sekitarku dengan tenang sembari menilai situasinya. Yang aku perhatikan, kebanyakan dari mereka hanyalah para prajurit biasa yang berada di level 3. Tetapi yang menjadi masalah saat ini bukanlah melawan prajurit gurun seperti mereka, tetapi ada 3 ekor monster raksasa level 5 yang tidak lain adalah Hydreigon. Bagaimanapun juga aku memikirkannya, misi ini sama sekali tidaklah masuk akal. Aku dipaksa bertahan hidup tepat di tengah-tengah medan perang yang seperti ini, sedangkan saat ini levelku hanyalah 1. Terlebih lagi, seekor monster boss akan memiliki efek tambahan meskipun di luar level mereka." Pada sisi yang lain, terlihat seorang prajurit langsung mendekat ke arahnya sembari memancarkan niat membunuh yang begitu kuat. Melihat itu, Muyong langsung mengambil ujung tombak yang melayang di udara dan langsung melemparkannya. Lalu ia berpikir, ketika aku mengayunkan sebuah pedang dan juga menggunakan tubuhnya orang lain, maka hal ini sama sekali tidak bisa dilakukan hanya dengan satu kali klikan saja. Ini adalah medan perang, tempat di mana kita beradu tebasan dan juga sobekan di tubuh kita. Jadi bertahan hidup di dalam peperangan hanya mungkin dilakukan dengan gerakan fisik secara langsung. Saat ini aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana lintasan senjatanya. Bahkan aku bisa membaca dengan benar tepat di mana aku harus menusukkan bilah pedangku. Terlebih lagi, ketika aku menggunakan sebuah senjata yang baru saja aku pakai, aku pun merasakan kalau itu sangatlah familiar. Rasanya seolah-olah kalau aku sudah mengayunkannya sebanyak puluhan ribu kali, sehingga aku bisa menggunakannya dengan begitu mudah. Setiap tindakan yang perlu aku lakukan telah menjadi begitu jelas di dalam kepalaku. Bahkan sebelum pikiranku bisa membayangkannya, maka tubuhku langsung bereaksi dengan sendirinya. Aku menebaskan bilah pedangku secara diagonal. Lalu di saat yang bersamaan, aku juga langsung menebaskan sebuah kapak untuk menghancurkan batok kepalanya. Aku sama sekali tidak merasakan keraguan, dan bahkan aku tidak merasakan rasa takut di dalam pertempuran ini. Semua metode pertarungan di medan perang semuanya sudah ditampilkan ke dalam mataku. Setelah berhasil mengalahkan keempat pasukan musuh, Muyong merasakan kalau dia begitu kelelahan, sampai-sampai ia merasakan kalau nafasnya sangatlah panas. Melihat kehebatan Muyong, terlihat para prajurit gurun menjadi takut. Lalu mereka berkata, "Dia adalah monster." Awalnya aku mengira semua penjelajah sama sekali tidak mampu untuk bertarung karena mereka sedang terluka. Tetapi bagaimana mungkin orang ini mampu melakukannya meskipun hanya seorang diri? Terlihat beberapa notifikasi thread tersembunyi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan, berkat sebuah efek yang diberikan oleh Weapon Master, maka profisiensi ataupun kemahiran senjatanya akan bertambah dengan lebih cepat. Dan tidak hanya sampai di situ saja, level kemahiran berpedangnya dan juga bertombaknya telah meningkat menjadi level 6. Melihat itu, Muyong bergumam, thread tersembunyi telah terikat dengan kemahiran dan juga keterampilan. Dan salah satunya adalah Weapon Master. Dia adalah sebuah thread yang bisa membuatmu menguasai semua senjata dengan keterampilan level 5. Di dalam dunia ini, level tertinggi di dalam profisiensi adalah 10, dan aku sudah berada di level 6. Dengan profisiensi yang berada di level 6, maka itu artinya kalau aku bisa menggunakan semua senjata layaknya seorang kesatria yang sangat terkenal. Dan ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh thread tersembunyi. Dengan kenyataan kalau aku masih hidup dengan level yang serendah ini, maka bisa dipastikan kalau aku sudah mati apabila tanpa bantuan thread tersembunyi yang aku miliki. Tetapi tentu saja keberuntungan yang seperti ini tidak akan bertahan untuk selamanya. Setidaknya ada 500 orang yang sudah berkumpul di tempat ini hanya untuk membunuhku. Namun aku tetap berharap kalau aku mampu bertahan melawan mereka semua. Dasar sialan, ini adalah sebuah quest yang sangatlah gila. Cerita kembali sebelum dimulainya penyerangan terhadap penjelajah yang berada di tengah gurun. Di saat itu, sang pemimpin dari pasukan ratu langsung berlutut kepada sang ratu. Lalu dengan santainya sang ratu berkata, "Mereka mengatakan kalau ekspedisi dunia iblis telah gagal. Jadi Snake Princess, katakan kepadaku apakah laporan itu adalah benar?" Dengan wajah yang tertunduk, wanita itu mengatakan kalau apa yang ia dengar tentang gagalnya ekspedisi itu adalah benar. Sang ratu kembali berkata,
Jika mereka sampai tahu kalau kita tidak ikut di dalam ekspedisi ini, maka para orang bodoh yang berada di benua pusat akan menyalahkan masalah ini kepada kita, yaitu kota Paysalmer. Jadi bagaimanapun caranya, kita sama sekali tidak boleh membiarkan hal itu akan terjadi. Snake Princess, kau adalah sang pemimpin Gurun Kasman. Jadi aku akan memberikan sebuah perintah kepadamu untuk membunuh semua penjelajah yang mencoba untuk menentangmu dari ekspedisi ini. Saat ini kita harus menghapus semua bukti yang bisa membuktikan kalau Paysalmer tidak mengirimkan pasukannya di dalam ekspedisi itu. Dan juga kau harus menyingkirkan segala sesuatu yang bisa menghubungkan kita di dalam kegagalan ekspedisi ini. Terlihat wanita itu langsung menyipitkan kedua matanya, tubuhnya bergetar ketika sang ratu yang melanjutkan kata-katanya. Dengarkan aku baik-baik, apabila kau berhasil menjalankan tugas ini dengan benar, maka aku berjanji untuk mengangkat kutukan itu dari dirimu. Dengan suara yang bergetar, wanita itu mengatakan kalau dia akan memastikan untuk menyelesaikan tugas itu dengan benar. Cerita kembali di masa saat ini. Terlihat wanita itu hanya terdiam setelah mengingat tentang pertemuannya bersama sang ratu. Ia sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain melaksanakan tugas itu demi melepaskan kutukannya. Kemudian ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah bawah ketika melihat salah satu pasukannya yang berlari ke arahnya. Lalu ia pun bertanya apakah mereka sudah berhasil menyelesaikannya. Dengan suara yang terbata-bata, orang itu berkata, "Saat ini kita belum bisa menyelesaikannya karena masih ada seorang budak yang bertahan di tengah sana." Mendengar itu, Snake Princess berkata, "Bagaimana mungkin kalian semua sama sekali tidak bisa mengalahkannya, sedangkan dia hanyalah seorang budak?" Di tempat yang berbeda, terlihat ada begitu banyak mayat-mayat yang bergelimpangan setelah mencoba untuk bisa mengalahkan Muyong. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Muyong bergumam, "Saat ini aku hanyalah level 1 dan aku sudah melakukan segalanya untuk membunuh 30 orang prajurit dan juga satu monster. Hal ini bisa dilakukan karena aku sudah mengedarkan staminaku dengan bergerak sedikit mungkin dan juga menggunakan semua senjata. Jika saja ada pemain lain yang melihatku, maka bisa dipastikan kalau mereka akan terkejut. Bahkan aku sangat yakin semua orang yang ada di sini pastinya bertanya-tanya apakah ini adalah mungkin." Di saat itu, ia begitu lelah sampai-sampai ia begitu sulit untuk mengatur pernafasannya. Kemudian, ia pun mencoba untuk membuat tubuhnya menjadi rileks sehingga nafasnya menjadi stabil. Terlihat beberapa notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau levelnya telah naik menjadi 2. Dan di saat yang bersamaan, notifikasi yang lainnya mengatakan kalau kesehatan, stamina, dan juga mananya telah dipulihkan. Namun tiba-tiba saja terdengar suara wanita langsung menggetarkan gendang telinga sampai-sampai tidak ada satu orang pun yang berani untuk bergerak. Sontak semua prajurit yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau sang princess telah datang ke tempat itu. Melihat kedatangannya, Muyong bergumam. Akhirnya dia telah datang secara langsung ke tempat ini. Meskipun panggilannya adalah Snake Princess, akan tetapi nama aslinya adalah Isabella von der Sian. Yang aku perhatikan, dia adalah orang yang begitu putih sampai-sampai aku begitu sulit untuk mengalihkan pandanganku. Kemudian ia pun memperhatikan sebuah status yang telah muncul di atas kepala Isabella. Di sana dituliskan kalau levelnya adalah 8. Tetapi karena Muyong memiliki sebuah level yang masih rendah, maka ia sama sekali tidak bisa untuk melihat status, skill, dan juga talentanya. Namun di dalam status itu mengatakan kalau Isabella tidak bisa meninggalkan area gurun karena dia telah mendapatkan sebuah kutukan dari sang ratu. Muyong bergumam, levelnya adalah 8, tidak peduli sekuat apa aku mencobanya, namun bisa dipastikan kalau aku akan kalah. Di dalam dunia ini, level tertinggi adalah level 10, tetapi sebuah standar untuk memisahkan seseorang yang kuat dan juga lemah adalah level 7. Dari level 7, perbedaan sebuah kekuatan akan terlihat dengan sangat jelas. Bahkan kesenjangan di antara level akan terasa mustahil untuk bisa dibalikan. Seseorang dengan level 8, maka bisa diartikan kalau mereka nyaris dianggap sebagai musuh terkuat dimanapun mereka berada. Dan level 8 adalah sebuah level yang hanya bisa dicapai oleh para pemimpin organisasi yang sangat terkenal di mana-mana. Muyong berkata, "Kalau aku melawannya dengan kondisi yang seperti ini, maka sama saja kalau aku bunuh diri." Namun Muyong langsung memperhatikan sebuah status yang mengatakan kalau Isabella tidak bisa meninggalkan gurun itu. Seketika itu juga ia pun langsung mendapatkan sebuah ide bagaimana caranya untuk bisa menghentikan seorang lawan yang jauh lebih kuat. Terlihat Isabella langsung melompat dari monsternya karena ia ingin berhadapan secara langsung kepada Muyong. Lalu dengan tatapan mata yang tajam, Isabella berkata, "Jujur saja aku mengakui kalau apa yang kau tunjukkan saat ini sangatlah menarik.
Tetapi aku akan memastikan kalau dirimu harus mati di tempat ini. Di saat itu, Isabella telah menunjukkan niat membunuh yang begitu kuat sampai-sampai siapapun yang ada di sana langsung merasakan hawa dingin yang sangat mengerikan. Jika seseorang tidak sanggup untuk menahan hawa membunuhnya, maka bisa dipastikan kalau dia akan pingsan. Melihat itu, Muyong hanya terdiam karena ia akan berhadapan dengan seseorang yang sangat berbahaya. Muyong berpikir, meskipun game ini sering dikritik karena dia memiliki kesulitan yang mengerikan, akan tetapi aku selalu saja menemukan sebuah cara untuk bisa menyelesaikannya. Aku yang dulu adalah seseorang yang sesat di antara orang sesat yang lainnya, dan apabila dugaanku memanglah benar, maka aku akan bisa menjinakkan wanita ini. Terlihat Isabella langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan serangannya kepada Muyong. Bahkan ia sama sekali tidak ragu untuk membunuh Muyong dengan menggunakan kedua senjata andalannya. Namun bukannya berusaha untuk menghindarinya, akan tetapi Muyong hanya tersenyum. Lalu ia berkata, "Princess, apakah kau tidak tertarik untuk mematahkan sebuah kutukan yang diberikan oleh sang Ratu Gurun kepadamu?" Seketika itu juga Isabella langsung menghentikan pergerakannya meskipun belatinya telah berada tepat di hadapan leher Muyong. Di saat itu Isabella sangatlah heran karena ia tidak menyangka kalau apa yang ia alami saat ini telah diketahui oleh orang lain. Dengan wajah yang begitu kesal ia berkata, "Dasar bajingan, siapa dirimu sebenarnya dan apa yang sudah kau ketahui tentang diriku?" Tetapi Isabella langsung terdiam ketika menyadari tidak ada rasa takut dan juga keraguan di dalam pandangan Muyong. Ketika mendengar Isabella yang menanyakan siapa dirinya untuk yang kedua kalinya, Muyong pun berkata, "Aku adalah orang yang bisa berbicara dengan para bintang dan aku adalah orang yang menuntun semua orang untuk menghadap kepadanya karena aku adalah Starbearer." Sambil mengulurkan salah satu dari tangannya, Muyong kembali berkata, "Asal kau tahu, aku adalah orang yang bisa membantumu untuk mematahkan sebuah kutukan yang diberikan oleh Ratu Gurun agar dirimu bisa meninggalkan tempat ini." Sontak Isabella sangatlah terkejut, ia sama sekali tidak menyangka kalau ada seseorang yang akan bisa mematahkan kutukan itu. Melihat Isabella yang hanya terdiam, Muyong bergumam, "Akhirnya rencanaku telah berhasil karena ini adalah satu-satunya cara bagi diriku untuk bisa bertahan hidup. Starbearer adalah sebuah kelas NPC yang sangat dibutuhkan para player agar bisa melewati level maksimal. Dan ini adalah kelas yang hanya bisa didapatkan bagi para NPC yang terpilih. Jadi aku bukanlah Starbearer yang sesungguhnya." Isabella, dia sudah terikat oleh sebuah kutukan dari sang ratu. Tetapi untuk mematahkan kutukan itu, dia sangat membutuhkan Blessing of Star dari seseorang yang disebut sebagai Starbearer. Jadi karena dia sangat ingin terbebaskan dari kutukan ini, maka mau tidak mau dia harus mendengarkan arahanku. Tetapi sebuah alasan mengapa aku begitu yakin kalau dia sangat ingin terbebaskan dari kutukan itu sebenarnya sangatlah sederhana. Isabella von der Sian, sebenarnya dia adalah sebuah karakter yang aku buat di dalam game ini. Isabella, dia adalah sebuah karakter malang yang dengan sengaja aku telantarkan karena aku telah memilih titik permulaan yang salah. Bagi pandangan para player, kutukan sang ratu adalah sebuah alat untuk memastikan para player tetap terikat di dalam peta awal selama tahap awal permainan game ini. Tetapi karakter player itu telah dibuat untuk melihat bagaimana akhir dari game ini. Jadi seharusnya mereka melakukan perjalanan keliling dunia untuk melihat segalanya. Namun aku malah meninggalkannya di tempat ini bagaikan seekor burung yang terkurung di dalam sangkar. Hal itu disebabkan karena dia telah terikat oleh kutukan ratu di tempat ini. Dengan wajah yang tertunduk, Isabella bertanya siapa namanya sebenarnya. Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Muyong pun mengatakan kalau namanya adalah Randolph. Dia dengan sengaja memilih nama Randolph karena itu adalah sebuah nama yang diartikan sebagai serigala besar. Jadi mulai dari sekarang ia akan memakai nama Randolph di dalam panjangnya. Di saat itu Isabella langsung melemparkan pandangannya kepada Randolph karena ia ingin memastikan apakah Randolph telah berbohong kepadanya ataukah tidak. Lalu Isabella berkata, "Untuk saat ini aku akan menunda membunuhmu. Tetapi apabila kau berbohong kepadaku, maka aku akan memberimu kematian yang paling menyakitkan." Terlihat dengan sangat jelas kalau Isabella sama sekali tidak bermain-main dengan ucapannya. Apabila ia mengatakan kalau dia akan membunuhnya, maka bisa dipastikan kalau dia akan melakukannya. Kemudian sambil berjalan meninggalkannya, Isabella kembali berkata, dia adalah seorang tamu yang terhormat dan dia harus diberikan sebuah perlakuan yang sangat baik. Jadi kalian harus mengantarkannya ke tempat yang terbaik di dalam kota. Setelah kepergian Isabella, terlihat beberapa notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau quest yang ia jalankan telah berhasil diselesaikan. Dan juga beberapa notifikasi yang lainnya mengatakan kalau hasil yang ia dapatkan sangatlah sempurna sampai-sampai hal itu telah memecahkan sebuah rekor.
Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, ada begitu banyak hadiah-hadiah yang diberikan kepadanya, yang dimulai dari potongan sisik emas, jiwa Hydreigon, dan juga pedang Michaela. Terlihat Randolph langsung tersungkur ke atas lantai karena dia begitu lelah. Lalu ia bergumam, "Entah bagaimana aku berhasil dengan selamat, sedangkan aku telah berhadapan dengan pasukan musuh yang sebanyak ini. Aku rasa kalau ini adalah keberuntungan." Di saat itu, Randolph telah mendapatkan poin sebanyak 220. Kemudian, semua poin yang ia dapatkan akan ditambahkan kepada daftar kehormatan yang dikhususkan bagi para pemenang utama. Tidak lama kemudian, Randolph langsung dibawa menuju Velsummer, yang mana itu adalah sebuah kota yang berada di tengah gurun. Dan itu adalah kota monarki absolut yang diperintahkan oleh seorang ratu. Di saat itu, Randolph telah dibawa sebagai tamu kehormatan, sehingga ia mendapatkan sebuah istana yang sangat mewah sebagai tempat tinggal sementara. Lalu ia bergumam, "Yang aku pelajari setelah datang ke tempat ini ialah kalau Isabella, dia adalah salah satu orang yang paling berkuasa di kota ini. Aku menyadari ketika melihat ada begitu banyak pejuang hebat yang melayaninya dengan begitu hormat." Kemudian Randolph langsung membuka window statusnya untuk melihat semua hadiah yang ia dapatkan setelah menyelesaikan kuesnya. Randolph berkata, "Hadiah pertama yang aku dapatkan adalah jiwa Hydreigon. Di sana dituliskan kalau aku akan bisa memanggil Hydreigon level 5 dan juga mengendalikannya. Bahkan aku bisa memperkuatnya dengan melalui trait tersembunyi, yaitu Beast Lore. Aku tahu kalau ini memang ada, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Itu adalah artefak tingkat atas yang bisa membuatku memanggilnya dengan menggunakan batu jiwa." Lalu yang kedua adalah pedang Michaela. Dikisahkan dulunya seorang kesatria raksasa telah berhasil membunuh Hydreigon pertama dengan menggunakan pedang itu. Oleh sebab itu, pedang ini telah berisi dengan kutukan Hydreigon dan juga jiwanya Michaela. Kekuatan pedang Michaela adalah 20, tetapi jika digunakan oleh seseorang yang mengerti kehormatan, maka kekuatannya akan bertambah 3 poin. Dan apabila kita mengumpulkan 3 bagian dari perlengkapan Michaela, maka kita akan bisa menggunakan sesuatu yang disebut sebagai Heavenly Dragon. Jiwa Hydreigon hanya pernah 1 kali didapatkan sejak pertama kali dirilisnya game ini. Dengan kata lain, jiwa ini jauh lebih sulit didapatkan dari benda unik yang lainnya. Kemudian, sebuah item yang sangat wajib dimiliki untuk awal permainan adalah pedang Michaela. Jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka kalau aku akan bisa mendapatkan keduanya secara bersamaan. Tetapi aku bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan bagian patah dari timbangan emas. Dia mengatakan kalau ini akan memungkinkan untuk sinkronisasi antara dunia realita dan juga dunia Panjania. Dan aku akan bisa mengaktifkan dan juga mematikannya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam. Namun tiba-tiba saja Randolph sangatlah terkejut ketika pintu pemandiannya telah dibuka. Di saat itu ada 3 orang wanita cantik yang telah datang ke tempatnya sembari mengatakan kalau mereka akan memandikannya. Melihat kedatangan para wanita, Randolph bergumam, "Ini adalah istana yang diberikan untuk melakukan apa saja dengan sesuka hati. Jadi sudah sewajarnya kalau ada begitu banyak wanita cantik yang berkeliaran di tempat ini. Bisa dikatakan kalau ini adalah istana harem." Lalu Randolph meminta kepada mereka untuk mencuci kakinya saja. Sambil memperhatikan para wanita yang memulai memandikan kedua kakinya, ia berpikir, "Aku yakin kalau ini adalah sebuah ujian yang diberikan kepadaku karena mereka semua adalah pelayan mandinya Isabella. Jika aku menunjukkan reaksi apapun, maka sudah pasti kalau dia akan curiga kepadaku. Hal itu disebabkan karena seorang Starbearer sama sekali tidak bereaksi dengan nafsu." Ini adalah nuansa nyata yang tidak bisa dianggap sebagai bagian dari permainan. Yang aku perhatikan, setiap urat nadi dari para wanita ini sangatlah jelas. Bahkan setiap tarikan nafas terasa begitu alami. Mereka semua hanya menggunakan sutra tipis yang sangat jelas untuk memperlihatkan tubuh mereka yang sangat menggairahkan. Meskipun kau memiliki sebuah hati yang terbuat dari besi, tetapi tetap saja kalau nafsu laki-laki akan bergejolak dengan sangat hebat. Kulit yang lembut telah menyentuh kedua kakiku yang seakan-akan kalau aku telah terbaring di atas kapas. Tetapi yang harus aku lakukan adalah bersikap tenang agar nafsuku tidak meledak. Tetapi sekuat apapun ia mencoba untuk mengalihkan pikirannya. Namun tetap saja ia sama sekali tidak mampu melepaskan pandangannya dari keindahan tubuhnya para wanita.
Namun tiba-tiba saja Randop sangat terkejut ketika melihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Lalu Randop berkata, pertumbuhan kemampuanku sangatlah tidak biasa, tetapi yang lebih penting untuk diperhatikan adalah bagian bawah dari status ini. Ketika pertama kali aku melihatnya, tingkat keruntuhannya adalah 6,12%, tetapi setelah menyelesaikan quest utama, nilainya telah meningkat menjadi 7,6%. Jika angkanya sudah mencapai 100%, apakah mungkin dunia nyata dan juga dunia Panjania akan bertabrakan? Terlihat Randop kembali mengerutkan keningnya ketika membaca beberapa buah nama yang tertulis di dalam daftar kehormatan. Dengan wajah yang sangat terkejut, Randop berkata, mereka adalah nama yang sangat familiar, terutama nomor 2 dan juga nomor 3. Garcia dan juga Elf Coklat, mereka adalah orang-orang yang bermain bersamaku di game ini dalam waktu yang sangat lama. Awalnya aku penasaran apakah mereka sudah berhenti memainkan game ini karena mereka telah menghilang begitu saja. Tetapi ternyata selama ini mereka juga telah dipanggil ke dalam game sama seperti yang aku alami saat ini. Kemudian Randop kembali terdiam ketika melihat sebuah notifikasi yang lainnya telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan karena dia sudah termasuk dalam daftar para survival, maka dia telah membuka fitur logout. Melihat itu dengan wajah yang bersemangat, Randop bergumam, jika itu adalah logout, maka itu artinya kalau aku akan bisa meninggalkan game sialan ini. Lalu ia pun meminta para wanita untuk pergi meninggalkannya. Randop berkata, kalian semua harus pergi karena ini adalah waktunya bagi diriku untuk berkomunikasi bersama para bintang. Ketika mendengar para wanita yang mengatakan kalau mereka harus menemaninya seperti yang diperintahkan oleh Princess, Randop kembali berkata, jika aku tidak berkomunikasi dengan para bintang, maka aku akan kehilangan semua kekuatanku. Jadi coba tanyakan kepada Princess apakah benar kalau dia menghendaki akan hal itu. Katakan kepadanya kalau aku akan datang kepadanya ketika aku sudah selesai berbicara kepada para bintang. Jadi kalian semua harus pergi sekarang juga. Setelah kepergian mereka semua, Randop berkata, aku bersyukur sebuah alasan yang sangat jelek seperti itu akan bekerja kepada mereka. Tadinya aku begitu takut kalau aku akan terjebak selamanya di dalam game ini dan mati sia-sia. Tetapi apapun yang terjadi, kalau aku harus pergi meninggalkan game ini sekarang juga karena aku ingin hidup dengan damai. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Randop langsung menekan tombol logout karena ia ingin kembali ke dunianya. Seketika itu juga beberapa notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan, kau harus menaruh karaktermu di tempat yang sangat aman, dan apabila karaktermu telah mati di Panjania, maka kau juga akan mati di kehidupan yang nyata. Tidak lama kemudian, Randop langsung membuka kedua matanya ketika terbangun tepat di hadapan komputernya. Melihat dirinya yang sudah kembali, Randop pun berkata, apakah aku telah bermimpi? Aku menggunakan pakaian yang sama dan juga bau asap yang menyengat masih memenuhi ruanganku. Namun tanpa ia duga, sebuah kekacauan telah terjadi tepat di bagian bawah apartemennya, sampai-sampai seluruh kota telah terbakar dengan sangat hebat. Bahkan semua orang telah berlarian meminta tolong karena mereka telah diburu oleh seekor monster yang sangat besar dan juga mengerikan. Ternyata itu adalah seekor belalang sembah raksasa yang tingginya lebih dari 4 meter. Dia telah muncul secara tiba-tiba di tengah kota dan langsung melakukan pembantaian terhadap manusia. Di saat itu, sebuah pesan telah muncul di ponselnya, yang mana itu adalah sebuah peringatan dari pemerintah. Di sana dituliskan kalau itu adalah pesan bencana. Pada jam 1:30 siang, sebuah serangan yang tidak diketahui telah menyerang kota Seoul dan juga semua kota yang berada di Korea. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.